Ya, oke. Selamat sore guys. Ya, selamat berjumpa kembali bersama Sanala TV. Ya, ini masih dalam rangka acara Katongkonan di Tongkonan Marangka dalam rangka acara Rambu Solo atau pemakaman almarhum Matias Biri Bunga Saapang. Yang sore ini akan ada ibadah. Ya, kita sudah banyak yang datang. Kita spill dulu. Ya, situasi sore ini di pelataran duka. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Bentar, kalian santai memang kalian ya. Situasi sore ini di yang datang ibadah lagi sementara menikmati hidangan kopi dan teh dari warga di sini. Karubar kota. Yang sudah dibagikan. Seribu orang itu yang meninggal. Ini cuma berapa? Iya. Masih berapa yang belum ditemukan? Bapaknya Sumatera Barat. Tirampol ako minto keluarga na merapat mo. Ya, kosong tuwi na nilayo sekitar altar. Ya. Kemudian yan na din to alam persembahkan pujian supaya segera melapor kepada kami supaya kami atur. Oh iya, malah itu tampak juga. Ini kita nenek. Bang, teh kerja. Ini bang, teh kerja punya. Muka dulu. Oh, mau bisa.
Rama. Oke. Thank you koreksinya. Iya, nih.
Ya, perhatian. Sebentar setelah lagu umum, lagu penutup akan disambung dengan puji-pujian PKK Kelurahan Bugin. Ya. Hanya itu yang melapor kepada kami. Terima kasih live-nya, kami bisa nonton dari Papua. Oke, sama-sama. Iya, guys. Ini sudah akan segera dimulai. Salama Makarim menjelang mabungi laku kita soal nasang. Salama sita mumali paiman si Dumpa Kaboro lante taraka madusenan. Tabe la kolona prater, tabe la kolona Bapak Ibu pengantar prodiakon inde stasi hati kudus Yesus Mariali si sola pintu depas sesola umat. Tabe la kolona Bapak Pendeta, tabe la kolona pintu denominasi toko-toko agama, bentuk denominasi agama turapo lante Makarim mabong itu temo. Tabe lako olona toma aparenta lebih khusus lako Bapak Lura Bugin tu Yesus salaki lante Makarim mabong itu temo. Tabe lako olona itu toma aparenta lalana te tondok la butun na yang may pira-pira baba na lembang. Tabe la kolona to parenge to bara siya yo kalamba na patulak to usi solaki lo usi solaki lante inan pono kamarusenan Makarim mabong ito temo. Tabe la kita masulanasang indo ambe sang suluran masulanasang situru kedudukan wewenangta lan kaparentan paatu lalu masyarakat. Taiki ku pasaran rining ku paleko na mananga. Ladi pamula mo tu kapenomban altu totemo na ya tu pira-pira sara la diulai mapin pisan na bung karangkada tu sementara ki panaata. Mapin duan na ibadat arwah tulan na pimpin frater mapen taluna sorongan pawe mata mapen apa na sang buku dua buku kada sang pati penanda bisara mapen pisan na jome to parenta na mapen duan na jome keluarga na sarasi taruna informasi jome gereja na mana istirahat na mana matutup. Memo ko minta pasadia penanta sa kaleta ta pamulay tu kapenumban ibadat arwah lako teto matuan ta Bapak Matias Biri atau Kakek Siti ta bukailan bisa penanian. Oh Tuhan, datanglah dalam berlagu nomor 1. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga. Oh
roti yang turun dari surga, siapa saja yang memakannya ia tidak akan mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus senantiasa berserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini atau pada petang hari ini kita sekali lagi datang berkumpul bersama untuk bersama keluarga berdoa untuk keselamatan jiwa dari orang tua Bapak terkasih almarhum Bapak Matias Biri atau Nenek Siti. Kita hendak menguatkan dan menemani keluarga yang sedang berduka agar mereka pun tetap tabah menghadapi kedukaan ini. Sekaligus kita juga datang untuk berdoa, menguatkan segenap rumpun keluarga, saling mendukung, khususnya untuk acara-acara yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Semoga kebersamaan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, asal dan tujuan kehidupan kita, sehingga menjadi kekuatan iman kita untuk meneruskan persiaran kita di dunia ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita siapkan diri di hadirat Tuhan, menyadari kehadirannya agar kita bisa bersama dengan Dia dalam ibadat kita pada malam hari ini. Kita hening sejenak. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, karena kita percaya bahwa Allah yang Maha Rahim senantiasa mencintai kita. Kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, terimalah orang tua kami Bapak Matias Biri yang Engkau panggil menghadap-Mu. Kami sungguh mencintainya dan merasa sangat dekat dengannya. Akan tetapi kami rela menyerahkan orang tua kami ini kembali kepadamu Allah, asal dan tujuan hidup kami. Semoga para kudus di surga juga menyambut orang tua kami ini, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga Kau beri ketabahan hati, agar mereka rela melepaskan orang tua kami ini untuk berpulang ke rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anak terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang
sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak-Ku. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku juga tidak ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini, saya kira sebenarnya sangat jelas apa yang dimaksudkan. Surat pertama Rasul Yohanes berbicara tentang, sekali lagi, bagaimana mengenal Allah sendiri. Seorang Kristiani dikatakan di sini kita disebut anak-anak Allah. Sebagai orang Kristiani, kita diangkat menjadi anak-anak Allah melalui baptisan, sakramen baptis. Kita kemudian dipersatukan dengan Allah sendiri, entah dibaptis saat masih bayi maupun baptis dewasa, sama saja. Dari situ kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Namun apakah hanya berhenti di situ? Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita hanya berhenti di situ saja, Bapak Ibu? Ternyata tidak demikian. Lebih lanjut, Rasul Yohanes kemudian mengatakan, apakah Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab dan sebenarnya itulah peristiwa reinkarnasi saat Dia menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi lebih lanjut, yang konkret, apakah kita masih merasakannya sampai sekarang? Orang tua kita, Bapak Matias Biri almarhum, saya kira setiap saat menyambut Komuni Kudus, dia berjumpa dengan Yesus, dengan Allah dalam keadaan yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh nyata. Kita tidak membayangkan saja, tapi kita sungguh melihat dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, Yesus sudah memberikan peneguhan kepada kita semua, khususnya bagi semua keluarga. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Orang tua kita, Bapak Matias Biri atau Nenek Siti,
Allah sendiri oleh Yesus karena kita percaya bahwa dia sungguh mengenal atau beliau sungguh mengenal Allah, teguh dalam imannya. Itu menjadi kekuatan kita bersama. Yesus menegaskan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Lebih lanjut, saya ingin mengulas sedikit tentang, tadi saya singgung tentang Ekaristi atau komuni suci, komuni kudus. Akulah roti kehidupan. Kemudian roti yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ialah dagingku. Setiap saat orang tua kita, almarhum Bapak Matias Biri atau Nenek Siti, mengikuti perayaan Ekaristi, meskipun hari ini kita tidak merayakan Ekaristi, beliau sekali lagi berjumpa dengan Yesus secara nyata, memakan daging, dalam tanda kutip daging Yesus sendiri, Tuhan kita dalam komuni suci. Itulah yang akan menjadi kekuatannya, menjadi penghiburan bagi kita semua, kekuatan iman bagi kita semua, bahwa dengan bersatu dengan Kristus secara nyata dalam komuni, dalam perayaan Ekaristi, orang tua kita memperoleh keselamatan itu. Lantas apa artinya bagi mereka yang sudah meninggal? Dalam tradisi gereja ada istilah viaticum. Viaticum, berjalan bersamaku. Viaticum biasanya digunakan untuk istilah komuni orang sakit yang hendak menjelang ajal. Mengapa ini penting? Berjalan bersama Kristus sendiri dengan menerima tubuh dan darahnya dalam komuni suci, dia berjalan bersama Kristus sendiri. Gereja yang meyakini tradisi dan kita semua meyakini bahwa dengan menerima viaticum atau komuni suci itu istilahnya juga bekal perjalanan menuju kepada Bapa. Berbicara tentang bekal atau dalam istilah bahasa Toraja, kinallo. Saya kira kita semua orang-orang Toraja pasti tahu dengan istilah itu. Saat kita hendak melakukan perjalanan jauh, biasanya kita diberi kinallo, kan supaya kau bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat, bisa kuat dan seterusnya. Namun dalam tradisi orang-orang Toraja yang paling kental dan paling kentara ialah saat kita mengadakan upacara pemakaman untuk orang-orang yang kita kasihi. Apa itu? Ialah kinallo lagi, sekali lagi kinallo. Keluarga yang sungguh mengasihi orang yang telah meninggal biasanya mempersembahkan banyak hal, misalnya dengan mengorbankan hewan dan sebagainya. Itu pekerjaan leluhur kita. Namun itu tetap kita pegang karena kita yakin bahwa ini menjadi bekal perjalanan arwah orang tua atau saudara, siapa saja yang kita kasih dalam peralihannya menuju sang penciptanya, perjalanan menuju Buya dan seterusnya dalam ajaran leluhur atau Anutodolo, kalau saya tidak salah. Bagi saya ini menjadi penting dan secara tidak langsung ada kesamaan antara viaticum tadi dengan kebiasaan kita orang-orang Toraja dengan mempersembahkan kurban untuk sebagai bekal perjalanan jiwa orang tua, keluarga dan siapa saja yang kita kasihi untuk menuju kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apakah ini hanya kebetulan? Saya kira tidak.
Karena Yesus juga telah mengorbankan dirinya sendiri sebagai kinalo itu sendiri untuk menuju kepada dirinya sendiri, menuju kepada Bapa, menuju ke kerajaan surga. Dalam iman Kristiani, kita meyakini bahwa kurban tertinggi ini juga peralihan dari tradisi orang-orang Yahudi yang dahulu itu untuk bisa berdamai dengan Allah, dengan Yahweh itu dengan mengorbankan kambing domba dan seterusnya. Kemudian secara tidak langsung digenapi oleh Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri, dengan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Paskah yang menjadi kurban yang paling tinggi. Dan itulah yang setiap saat kita rayakan, khususnya orang-orang Katolik dalam perayaan Ekaristi. Kita sekali lagi menghadirkan kurban Kristus salib di atas altar sebagai kurban tertinggi kita orang-orang Kristiani, sebagai penggenapan iman kita bahwa kita memperoleh keselamatan itu melalui tubuh dan darah Kristus. Orang tua kita, Bapak Matias Biri, juga setiap saat merayakan perayaan Ekaristi juga telah memenuhi atau telah mengikuti kurban tertinggi itu. Namun mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya, lantas Frater, kenapa kemudian apakah secara tidak langsung mengkritik tentang tradisi kurban orang-orang Toraja? Tidak, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa itu sekali lagi penting, tapi mungkin dalam artian yang berbeda. Orang-orang Kristiani harus sampai pada titik bahwa kita berkurban dalam rupa hewan-hewan dan seterusnya, mantunu dan seterusnya, namun harus ditutup dengan kurban tertinggi, yakni perayaan Ekaristi. Saya harap nanti misa requiem itu ada perayaan misa, selalu ada perayaan Ekaristi. Namun lebih daripada itu, yang ingin diangkat dari kurban kita yang sudah menjadi Kristiani adalah sebagai bentuk penghormatan, bentuk kasih sayang, bentuk pengorbanan rumpun keluarga kepada orang yang sungguh dikasihi. Jadi ada secara tidak langsung ada perubahan makna, namun tidak semuanya. Kemudian selain itu, sebagai tanda guyup kebersamaan kita sebagai satu rumpun keluarga, satu suku dan seterusnya, satu masyarakat Toraja dan seterusnya. Jadi apakah itu penting? Kita bisa sendiri menyimpulkannya apakah penting atau tidak. Namun bagi saya tetap memiliki makna yang bagi saya penting untuk dilaksanakan. Semoga dengan doa-doa kita, dengan kebersamaan kita yang sungguh saling mendukung, khususnya dalam doa untuk orang tua kita, Bapak Matias Biri, Nenek Siti, menjadi juga kekuatan bagi beliau untuk menghadap Sang Penciptanya, meskipun sekali lagi dia telah menerima bekal yang tidak akan bisa habis. Semoga keluarga senantiasa dikuatkan dan bisa menyelesaikan setiap rangkaian kegiatan yang akan dilangsungkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari sekarang kita memperteguh iman kepercayaan kita dengan syahadat yang telah
sampaikan oleh Tuhan sendiri melalui syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini untuk kehidupan kekal. Maka marilah dengan penuh iman kita memohon kepadanya dengan menjawab, Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Bapa yang kudus, orang tua kami almarhum Matias Biri atau Nenek Siti telah dibaptis dalam nama Putramu. Dia telah mati pula bersama Kristus dalam nama Putramu. Dalam pembaptisan, kemudian dibangkitkan kembali bersama Kristus yang telah menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Semoga orang tua kami ini mengalami hidup baru dalam Kristus, pokok keselamatan kekal kami. Marilah kita mohon, Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Bapa yang kekal, Putramu mengajak orang yang bertobat untuk masuk dalam Firdaus. Ampunilah dan berbelas kasihlah kepada almarhum Bapak Matias Biri yang telah berpulang kepadamu. Demi kerahiman dan belas kasih-Mu, hapuskanlah segala dosa dan pelanggarannya. Marilah kita mohon, Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini. Kuatkanlah mereka dan hiburlah mereka, agar pada masa duka dan kesesakan ini, mereka makin menaruh pengharapan kepadamu, satu-satunya Allah yang benar dan kekal. Marilah kita mohon, Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir di sini. Ya Bapa kami, melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengenal Engkau bahwa Engkau adalah Allah, orang hidup, bukan orang mati. Semoga kami makin mengimani Engkau dalam kehidupan kami dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga di dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau menuntun dan menyertai setiap hal baik yang disiapkan oleh keluarga demi untuk keselamatan jiwa orang tua kami Bapak Matias Biri. Berkatilah mereka senantiasa, tuntunlah mereka dalam rangkaian kegiatan pemakaman yang akan mereka langsungkan beberapa hari ke depan. Semoga Engkau memberikan cuaca yang baik dan semoga Engkau senantiasa menuntun agar segala rencana dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon, Tuhan, jadilah sumber penghiburan kami. Bapa yang penuh kasih, terimalah orang tua kami Bapak Matias Biri yang telah meninggal ini dalam kerajaan-Mu. Hiburlah kami dari segala kesesakan dan penderitaan kami. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lembar lagu nomor 4. Ya Tuhanku, tolong
Saudara-saudara yang terkasih, kita telah dihibur dengan sabda Tuhan. Melalui pewartaan Kristus kita telah mengenal Allah sebagai Bapa kita. Maka dari itu marilah kita persatukan semua harapan, niat, dan permohonan serta kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa. Ampunilah orang tua kami yang telah Engkau panggil, dan terimalah dia dalam kerajaan-Mu sendiri. Kuatkanlah dan tabahkanlah keluarga yang ditinggalkannya, sambil dengan rindu kami mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi orang tua kami, Bapak Matias Biri, yang telah berpulang kepadamu. Kami yakin bahwa karena kerahiman dan belas kasih-Mu, Engkau sendiri yang berkenan menerima orang tua kami ini dalam kerajaan-Mu. Kami percaya bahwa di sanalah tempat kediaman kami yang sejati. Semoga keluarga yang ditinggalkan rela melepaskan orang tua ini dengan tabah hati. Dampingilah kami selalu agar kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan di dunia ini, agar kelak pun kami boleh memasuki kerajaan-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadat ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga orang tua kita, Bapak Matias Biri, beristirahat dalam damai Tuhan, dan kita semua yang hadir di sini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat Tuhan lembar lagu nomor 5, kemudian nanti disambung pujian PKK Kelurahan Bumi. Oh
persembahan lagu dari PKK Mariani. Solo dari keluarga, silakan. Untuk komite Om.
komentari sedikit. Yaitu ini to lambi doso nalangkan dunia naman. Kay waktu satu moral atas isolan. Namale tangan sule-sule, membuka tangan mesel. Saat menyanyi. Berang ini tekareba melo, papakilala lamai cura maratuna, lako kita tu nakamasei, lako kita tu nakarampai, lantelino ang lokatuanta. Dami pato yang ngiteng kagedeto, dami pasembang ipapi ranginta, ama soro kami pinantang, unanung alunapon, lantelino alo katuanta. Susiliang emang iri, tukatonta tulino, susilibo mario, ako parangannya. Susi salibo damanto, minamakamay, minalapodo, kinarang dialo. Tenlo katuanta, tutoro tulino, esiulu ikilalay saraka, esiulu ikilalay saraka. Susirang emang iri, tukatonta talino, sulungario, lako padangan. Susi salibo daunto, may namakamay, minalapudo, kinarang dialo. Tenlo katuanta, tutoro talino, esiulu ikilalay saraka, esiulu ikilalay saraka. Terima kasih. Oke, mantap. Rampuran dana mutu kapenong banta lante mabong itu temo ala kolona frater Yondi kikua kuresumangan apa sakit na puang tontong lempan lan katuan mi ala ko mentu petugas liturgi tunala bagian lante kapenong bandi kuaduka kuresumangan ala kita sulanasan tunala duka katan lang karapasanta kikwaduka kuresumangan. Latama kisara si taruna yang itu penyerahan tanda pawai mata, yomai mintu kombongan salok, yomai stasi hati kudus Yesus Mariali, tu langaserakan Bapak Ketua 2, Bapak Askar Paredungan, naya tulang tarimai kipalaku kaboro lako tomatoki Bapak Andro na tarimay.
semangat lako Gereja Katolik Stasi Mariali, Hati Kudus Mariali tuh mangkat sorongan kani Pak Wimata kita rima mo kita tolong kita aku semangat napuang merampas sakit ki solanasan aku semangat. Susi mutu tu sorongan Pak Wimata jumai kombongan salo sasi hati kudu sumariari lako keluarga nah jangan tu di kuah kurusumang Tatama kisara si taruna yang tu sang buku dua buku kada sang pati penanda bisara papipisan na yung may toma aparenta lante tondok tulan na parampo Bapak Lurah Kelurahan Bungin ako Bapak di Benwatu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikatabena lako prater bersama dia konjaken. Nikatabena lako Bapak Ibu Pendeta tu utuna yome pira-pira domestik gereja. Nikatabena lako tobara atau parenge anak patulak. Nikatabena lako toko perempuan, toko pendidik, toko agama, toko pemuda, onong pi laku pundo na laku pambe na lain din nate Kelurahan Bungin laku tu na yung pira-pira baba na lima. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Si Tetena itu tugas dan tanggung jawab yang saya emban melaksanakan tugas di Kelurahan Bungin. Yang pertama bahwa uparampel aku kita solanasang semua rumpun masyarakat bahwa marilah kita kerjasama dalam hal harmonis. Semua pihak jangan sampai ada titik-titik yang berkotak-kotak di dalam hal pemerintahan. Karena bagian dari hal itu adalah sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Yang kedua, bahwa saya sampaikan ke seluruh masyarakat Kelurahan Bungin, tidak ada kegiatan
kegiatan di masyarakat Rambu Solo dan Rambu Tuka bersamaan dalam hal kelurahan. Bagaimana kalau hal yang demikian untuk mengadakan suatu kegiatan Rambu Tuka, Upetada, Kebisai, Talontiro jadwal supaya bisa kita mengadakan pertemuan itu dan bisa kita jadwal bahwa kegiatan itu ada. Kenapa demikian? Karena masyarakat membutuhkan pemerintah, pemerintah membutuhkan masyarakat, dikalukan, adalah si topang semuanya itu. Yang ketiga, dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain adalah Dasawisma dan PKK dan seluruh masyarakat. Kebisai setiap hari Jumat kita kerja bakti bersama. Anjo mata patah subang surat perintah kumatan, kamu kepala kamu ini RT masyarakat dan itu dan pihak gereja tidak usah itu menyurat, kita sadar semua lah. Karena bagian itu kerjasama kerja bakti adalah bagian komunikasi. Bisa apa yang bisa dibenahi semua bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan PKK dan Posyandu, Dasawisma, Upetada, masing-masing lingkungan mempertahankan kegiatan-kegiatan PKK, Dasawismanya masing-masing sehingga berjalan dengan baik. Tidak ada di dalam aturan bahwa kami selalu perintah-perintah itu ada. Tidak usah kita menyurat terus, karena kita membangun bersama bagaimana untuk menjaga lingkungan kita bersih, bagaimana untuk masyarakat kita keharmonisan, bagaimana untuk menjunjung kebersamaan itu supaya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Berikut iate laku pokada laku kita sonanasang ta Kebisai deng patu pajak atau tahun 2023 terbebani dengan denda 2% per bulan ditambah pokok. Ada juga pajak tahun 2024 masih kena denda tambah pokok. Itu per bulan dikali 12 bulan. Kemudian ini ada pajak tahun 2025. Saya hitung-hitung masih mendapatkan 34 juta. Jadi saya harap kepada kita semua yang masih tertunggak pajak atau yang kalau ada handai tolan teman yang lain yang kenal tolong disampaikan. Karena yang 3 tahun mau berturut-turut tak mungkin bisa tanggulangi, sedangkan nyati 2 tahun saya tidak tahu cara apa yang saya bisa tutupi dengan hal itu. Pengalaman saya di Sariraya 3 tahun berturut-turut saya tumpuki ke bawah.
bawa. Itu adalah SPPD yang kami pakai. Dengan saya kasih tinggal pajak di Sarira tahun ini, sisa 3 juta dari jumlah 115 juta. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di dalam kemasyarakatan dan ada sesuatu yang hal-hal lain. Kupeta ada kebisai masing-masing lingkungan dan RT menyelesaikan persoalan itu. Tidak usah itu sering ke kantor untuk itu. Kalau bisa diselesaikan di kantor, di lingkungan masing-masing, kenapa tidak? Berikut awal tugas saya di Kelurahan Bungin, bahwa semua masyarakat yang mau balik nama SPPT, yang mau urus sertifikat balik nama atau mengubah nama objek pajak dengan orang lain, saya tidak mau tanda tangan dan saya tidak izinkan dalam hal prosedur yang ada, perbatasan 4 arah, timur, barat, dan selatan, utara, harus ada tanda tangan. Kemudian harus ada saksi kedua belah pihak, apalagi kalau ahli waris, harus ada saksi. Karena yang terjadi sesuatu yang hal-hal lain adalah tidak ada ahli waris, sehingga kalau kenapa masuk di pengadilan, ya memang harus diputuskan oleh hukum. Karena ada sebab akibat. Tidak mungkin masuk di pengadilan kamu tidak melapor. Tidak mungkin diproses dihukum kalau kamu tidak keberatan. Oleh karena itu, saya mohon bahwa yang mengubah sertifikat balik nama dan SPPT untuk mengubah nama objek pajak itu harus ada saksi. Masih rotolek? Ya. Kukuala ko kita salanasang bagi rumpun keluarga, atas nama pemerintah kami turut mawai mata atas kepergian orang tua kita, karena kami bagian dari masyarakat itu juga. Kukua kedeni kadang putih tang sinan na laku bagat tang dikalita solanasang kupindona kupambena andai tolan kukua hindi na masusuran ring. Selamat mawongi, kure semangat. Daerah mana ini? Di Makale Utara, Mariali, Kecamatan. Sisi tu sabuku dua buku kada informasi jomi tong aparenta lako Bapak Luro di kuaku semangat. Staruna sabuku dua buku kada sampati penanda bisara wakilai mintu tong arapu tulana parampo Bapak Pendeta Yohanes Sabat di bin waktu.
kita Solanasan, salam sejahtera. Tabela ko lurah si Solamintu situ lambana turan nambe turan indo lan mintu pesanan tengko alam nate tondok lahu tu nade wiwatu bira bahwana lembang lako rater si Solamintu sang yoka mahiringan nende stasi Ati Kurus Mariali si Solamintu kompongan Solo siala ko kita mintu soal nasam aku pasalan ngarindi ko pala ko nama banua bendana si Solamintu pangarapu undulang rarabuku butuh parang di awak tiromanda tongkonam nabuang samarah lokai orong kurismanga ala ko rapu undul teken na bendanani si tongan na belara na bendan atas nama keluarga bunga karang kikwa kurismanga ala ko rater Solamintu ton nalakatahan lantai papakatana lantai bomi tetemo manasa matanakan matotokan bilang na di pakatanakan melandai surang ratun na toto ang patah o laki pun iraka nanga kurang nalo banongki siya saleburan tondokki si torot tampote batik Buddha tongan katang palambiranki honor katon tampan tambu utunina makaren sanina Allah bedengki tang nalambi sorongan sepu karon tole atau rambol li budayanam honor katemei wi sanggalating sanggori-gori tang palambi kan si Solamintu to marapu honor ka anak sundikale siya bintu kan Solanasan bilang na sondok tongan kan na tembe alur kotongan kan te padi yang betul lagi tanpa lambi apa bersemanga laku kita Solanasan tu bainan waluangan laku pelit bangan batu tondok laku tau tanggu borongna Solamintu toto nala kata toran nambe toran nido tembe bainan patangaran nama adin di tetu tute dengan tani si pakatana Solanasan kini usoyanan mitem sarang kalupuna batara puna torwagi patumaton na kiponena ikwa kuresumanga atumintu benteng maringan lima matipa lakoto mangura lakoto ranindo tung tang kata meka boyo unangkarani siya untundrikan Solanasan Dino pa nama masih na puang tontong lempang lako kita Solanasan pa kipe agi pa kiang apa totemo masyang salako ke bisa imangkan na dinan na marampa tiba na marabuk na titoroki patomaton na siya kibay paralui patu-patu dan si taruna ke upu itu na di pasiri dinan na melo di pasula ako inan na tane pingkarangan na pa tondok ki paralui itu painan siya mintu na ki ko kurusmanga nasanga nene tololota ki pa tirong saratui tu kamadore nami siya patundang mi tangki bela siya tangki kulela kenal lobrongan na di papalay pamangando kan selaku bisa toran-toran patongan kumua napuang ratontong rapak-rapak sempasaki di Solanasan lalu itu demi kana katuan ka yung puida kotong nanti ate na palambi siya te may keluarga toran nindo toran tomangura na den way isang gori-gori ba ito po sa karago kedesi na pasadeng kilo na tadong kita ko dengki mani tangalambi pagarikan Susimoto tu
Kanalam irso ngalangkan tuniang na manuk-manuk. Natin gawang kampanye. Bay para mo to, urus mga lagu kita sonanasan, bungi memo, dan lupa para sudah potong beranta, si tonda pas sakinapuang ta tontong saripapan, pun paling kay teka tuanta, ure semangat. Misalnya tuh tongkonan kan milik keluarga atau satu marga. Nah, kalau salah. Iya, betul. Kursuang ala ko Bapak Pendeta tumangka parampo sabu buku kada wakilai itu tama rapo. Nah, salah setaruh yang informasi jomai gereja bisa requiem untuk orang tua kita Bapak Matias Biri akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 dimulai di gereja jam 12.30 setengah 1. Jadi doa keberangkatan di tempat ini kalau kita mau lepas itu kurang 15 jam 12 bisa buka pantok atau jam 12 ya, karena masih ada acara sebelum itu ya. Jadi kita mau pas itu lanto bisa requiem di gereja dimulai jam 12.30 ya. Koyana lah di popa auto lah kemana Indonesia tuh ke jam 12 tapi ada lah di popa lah di pasar lah kok nade maling ke totong bule kok madomi ya. Nanti kita keluarga tuh itu todong tuh si atur mana kok tuh teknik keberangkatan. Jadi yang itu informasi jomi keluarga. Nah saat jomi gereja saat asih taruna yang untuk istirahat. Nah kisor mula ko kiloka. Nah posara. Nah yang nasa dia atau gimana aku kaborok lah ko ibu pengantar ibu nyulita ni pananta kilan kebersamaan udah. Koresma. Sampai yang mikir itu lah beri-beri itu mikirkan lagu itu pengantar itu tadi pada tak jelas terus sampai yang jangan kepikiran buka aku mah. Mulai tukang nikah lah. Bisa lampas alai. Tanam buah bu. Oh. Sangat naambil na anak natin na masalo. Amen. Tuang madua mereka kuasa sehingga kabur lah surga. Tantori-tori kan aku mau. Saya mau sinangkarak tapi tidak mau lagi. Untan na bilang itu untuk nama masih siapa sakit itu konang
mi pupempayan lakukan solanasa sa mabungto temo opuang maadingkan mi sisuan miyang taalanti kami nombangki tukinay pada sule pasambayangan ni tidio na bomba mendetan na tetomatuang kibak tunene ikipakaboro maranukan opuang kemudian pa ulit kasi pulungan ki mas solanasang lante kami nombang iyate mendadi kinanglo lalan na tetomatuang kibak tunene tumitambay kaboro mo siya maadin umpabuto pa pakatana sundon lago mintu keluarga tumarasan naluang samban inde kamasusang kami itu dari pesumbungan puruk milanti aktu kami lombang ki opuang bapak frater siswa sangayo kamambana kamu tontong pasake lan mintu pasanan tempo tumang kami papatuan na kita rima tu pakamasyam mi ulen dui berkat tu kasakaran kami rapu susah marandukan opuang ditontong pasake ipasake kan Tommy laung taringay ni pasake itu 5 maraka opuang ipumatoto imasolanasang laulolangan titikatuan mirin siapa kan la bibi opuan kitontong pumatoto laming kaula mati ulo maradi ini saras karuna alante inan kabarintinan opuang kisorong roko 5 kosangmi naya kemang ketika sipulungan ki opuang padahal sulikan ungkolik lalangki sampai yang kan opuang ami tontong usisolan kan lako tutun nalalan ang kima din rampol ako teinan kisi misa-misa ki si sola kali selama din no pa opuang lan mintu agam katuang ki kamu tontong lamin dari sanderan matotoki ia matetupas sambayangan ki opuang perangi mo kan belan na tontong kan saya masambayang matetelangsangan na puang ki Yesu Karisto ia molalan kasalamaranki tutuwa siya makaparinta si sola kamu na pinamasalok totemo siya tontong sa lakona amin langsangan na ambe na anak na pinamasalok amin kuda semangat sama mabungi lagu kita solanasa Bersemangat ako ibu pengantar tunangkan nanta kiilan kapasambayangan di pasuli mula ko bagian belakang atau na kilolay bersemangat. Saatnya istirahat makan. Lanjut ke pembersihan.
Oke. Siap, siap. Dari alam pertama lah. Mulai dari sana leh. Sini dulu. Mulai dari sini dulu. Kalau mau uang tuh lah. Ya, oke guys, ya kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Nah, terima kasih yang sudah menonton, sudah komen, like, dan share. Terima kasih semua. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih.